Pemirsa, ratusan warga Makassar berdesakan hingga saling dorong untuk membeli minyak goreng murah. Sejumlah warga bahkan terjepit dan petugas juga kewalahan mengatur kerumunan. Ratusan orang rela berdesakan hingga saling dorong demi membeli minyak goreng murah di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga bahkan terjepit di tembok dan pagar besi. Menghadapi kerumunan, petugas Satpol PP kewalahan mengatur warga yang takut tidak kebagian kupon untuk membeli minyak goreng murah. Aduh, lihat misalnya antri yang banyak sekali. Udah serasakan tadi? Iya. Dulu tidak pakai pakai jarak. Berapa jarak, Bu? Berapa jarak? Berapa lama tadi kita? Berapa lama kita? Hampir 1 jam di situ berdiri. Hampir 1 jam ya? Iya. Sesuai dengan ini kan kita libatkan distributornya. Jadi kita senantiasa dari Dinas Perdagangan cuma memfasilitasi. Itu saya tujuan untuk fasilitasi dari distributor. Jadi orangnya distributor yang langsung adakan ini. Dalam operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan di kantor Camat Manggala, petugas menyiapkan 2.000 minyak goreng kemasan 900 ml. Setiap warga hanya bisa membeli 2 bungkus seharga Rp25.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Demi mengharapkan keuntungan besar, seorang pria di Lebak, Banten nekat menimbun minyak goreng di dalam rumahnya. Tak tanggung-tanggung, pelaku menimbun minyak goreng hingga sebanyak 24 ton. Polres Lebak, Banten berhasil mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah rumah. Lokasi penimbunan minyak goreng tersebut berada di Jalan Raya Petir, Desa Cempaka, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Saat petugas mendatangi lokasi, ditemukan seorang sopir dan pemilik barang sedang menurunkan kardus berisi minyak goreng ke dalam gudang. Setelah dicek, ternyata tidak memiliki perizinan usaha yang lengkap. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut diketahui jumlah barang bukti minyak goreng yang disita sebanyak 24.000 liter. Bapak Kapolda Banten memerintahkan untuk dilakukan penegakan hukum terhadap spekulan-spekulan tersebut. Dan ini merupakan pengungkapan kedua setelah Polres Serang Kota melakukan pengungkapan penimbunan 9.600 liter di perumahan Bumi Serang Damai. Pelaku terancam pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp100 miliar. Dari Lebak, Banten, Iskandar melaporkan. Sejumlah pedagang mengungkapkan harga-harga bahan pokok beranjak naik seperti daging sapi, ayam broiler, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya. Bahkan pedagang daging sapi di Pasar Kopro Jakarta akan melakukan mogok dagang Senin esok sebagai bentuk protes terkait naiknya harga daging sapi. Harga daging sapi di beberapa pasar tradisional naik, salah satunya di Pasar Kopro, Jakarta Barat. Saat ini daging sapi dijual dengan harga Rp150.000 per kilogramnya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp110 hingga Rp120.000 per kilogram. Rencananya pedagang daging sapi akan melakukan mogok dagang mulai Senin besok sampai 4 Maret mendatang. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, di pasar tradisional Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, harga daging ayam potong telah naik jadi Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, melonjaknya harga daging ayam dikarenakan pasokan ayam dari peternak ayam menipis, sementara permintaan daging ayam meningkat tajam. Pedagang khawatir naiknya harga daging ayam akan terus melonjak hingga mendekati puasa nanti. Dengan adanya kenaikan kayak gini, gimana pembeli? Pembeli ada yang komplain, ada yang biasa gitu, ada yang mau, ada yang nggak mau. Gitu. Jadi mengurangi omset Ibu pendapatannya ya? Sedikit lah menguranginya. Apa harapan Ibu sendiri dengan adanya kenaikan ini, Bu? Ya mudah-mudahan lah lancar lah ke depannya. Ya. Agar bisa turun apa gimana, Bu? Bisa turun, jangan terlalu tinggi, biar jualannya tuh nggak mahal. Kasian buat orang jual, nggak mahal. Masih di wilayah Jawa Barat, Pasar Rebo Purwakarta meroket. Harga juga terjadi pada cabai rawit merah.
Saat ini harga mencapai Rp70.000 per kilogram, sedangkan sebelumnya harga normal Rp40.000 per kilogram. Harga cabai merah yang sebelumnya Rp45.000 kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah jenis sayuran lainnya. Salah satunya bawang merah yang sebelumnya Rp28.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana harga daging siang hari ini? Apakah sudah stabil? Kita terhubung dengan Nadia Valeri di Pasar Senen Jakarta dan Maria Elizabeth di Pasar Pucang Surabaya. Kita ke Nadia Valeri terlebih dahulu. Nadia, berapa harga daging ayam atau sapi di sana? Apakah makin naik atau sudah normal? Ya, Alfi dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami di Pasar Senen Jakarta Pusat untuk harga daging sapi saat ini masih mengalami kenaikan signifikan, di mana saat ini harganya untuk para penjual di sini mereka menjual daging sapi yakni bagian paha dan juga sengkel yang paling umum diminati konsumen dengan harga Rp130.000 hingga Rp135.000 per kilogram. Di mana sebelum terjadi kenaikan harga daging sapi ini, para penjual biasanya menjual harga daging sapi mereka seharga Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogram. Adapun berdasarkan keterangan para pedagang daging di sini, mereka mengaku untuk kenaikan harga ini bukan dari penjual semata, namun dikarenakan memang harga pokok daging sapi, baik dalam bentuk sapi hidup maupun daging beku, ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di mana saat ini untuk harga daging per kilogramnya ini sudah mencapai Rp127.500 per kilogram. Sehingga para penjual di sini juga dengan terpaksa mereka menaikkan harga daging sapi yang dijualnya, dan ini juga tentunya berdampak terhadap penurunan jumlah konsumen. Di sini juga tadi para pedagang lokal di Pasar Senen Jakarta Pusat, Lofi dan juga pemirsa, mereka mengaku akan melakukan aksi mogok serempak yang dilaksanakan selama 5 hari terhitung sejak esok Senin 28 Februari 2022 hingga 4 Maret 2022 mendatang. Selain daging sapi, di sini Lofi juga ada sejumlah komoditas sembako yang mengalami kenaikan, terutama untuk komoditas yang memang terdampak dengan curah hujan yang tinggi selama musim penghujan ini, diantaranya yakni untuk cabai rawit merah yang saat ini harganya mencapai Rp70.000 per kilogram dari yang semula dijual dengan kisaran harga Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain itu juga untuk komoditas lain yakni berupa bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan, yakni harganya mencapai Rp45.000 per kilogram. Dan Lofi, kita akan pantau bagaimana harga komoditas sembako dan juga harga daging sapi di Surabaya bersama rekan kami Maria di Pasar Pucang Jakarta di Surabaya. Silakan dengan laporan dari Maria. Ya Nadia, terima kasih. Tidak seperti yang terjadi di Jakarta, di Surabaya, tepatnya di pasar tradisional di Surabaya, yang kami pantau harga daging sapi dan daging ayam tidak mengalami kenaikan. Daging sapi masih kisarannya sekitar Rp110.000 per kilogram, sedangkan daging ayam juga sekitar Rp32.000 per kilogram. Hal ini tidak ada kenaikan yang sangat signifikan, hanya kenaikan sekitar Rp1.000 dan itu pun perharinya naik turun. Untuk harga telur ayam pun tidak ada kenaikan, hanya sekitar Rp21.000 per kilogram. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang harga-harga bahan pokok lainnya selain daging, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Pucang Surabaya. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Mujiono. Ya, Pak Mujiono, untuk harga sembako Pak seperti beras, gula dan lainnya itu apakah ada kenaikan Pak yang sangat tinggi? Ada kenaikan tapi nggak begitu banyak, antara 500 sampai 1000. Cuman masalahnya barang juga sangat terbatas sekali. Oke. Bapak, seperti ini Pak, minyak goreng. Kita tahu kan beberapa waktu lalu minyak goreng mengalami kenaikan yang sangat tajam ya Pak. Apakah hari ini masih ada kenaikan Pak untuk minyak goreng kemasan sederhana seperti ini Pak? Kalau minyak goreng sangat stabil sekali, cuman kita dari distributor sangat dibatasi untuk pembelian. Jadi harga mengikuti juga pemerintah juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Muji. Iya, demikian untuk beberapa harga barang pokok yang ada di Pasar Pucang Surabaya. Jadi masih cukup stabil dan menurut perkiraan pedagang, harga ini akan naik nantinya menjelang bulan puasa, yaitu di sekitar pertengahan bulan April. Demikian laporan kami dari Pasar Pucang Surabaya, kembali ke studio. Terima kasih Maria Elizabeth langsung dari Surabaya. Sebelumnya ada Nadia Valeri dari Pasar Senen Jakarta. Seorang pemuda diikat dan dihajar warga saat hendak mengambil paket sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi di iNews Siang.